Pada Desember 1959, digelar pesta perayaan megah di Teheran. Setelah 2 kali bercerai, Shah Muhammad Reza menikah dengan Farah Diba. Pada April 1962, Farah mendampingi Shah dalam kunjungan ke Amerika. Shah berusaha mempererat hubungan Iran dengan Amerika yang pada masa itu dipimpin Presiden John F. Kennedy. Keduanya sepakat bahwa hanya militer yang kuat yang bisa menahan ancaman laten dari Uni Soviet. Oleh karena itu, terjadi kesepakatan senjata ditukar dengan minyak. Pada tahun 1960-an itu, Iran masih menjadi negara berkembang. Mayoritas penduduknya adalah petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Tanah dimiliki oleh tuan tanah feodal dan bangsawan-bangsawan tanah, termasuk para ulama dan lembaga keagamaan. Pada 11 Januari 1963, Shah meluncurkan program reformasi besar-besaran yang ia sebut Revolusi Putih. Tujuan dari Revolusi Putih adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan rakyat secara nyata. Sebuah referendum nasional dilakukan untuk memperkuat program ambisius ini, mencakup penghapusan sistem feodalisme, privatisasi perusahaan milik negara, pemberantasan buta huruf, dan pemberian hak suara bagi perempuan. Shah jelas ingin Iran menjadi negara modern, dan Revolusi Putih dimaksudkan untuk menjadikan Iran lebih baik. Dalam banyak hal, itu berhasil. Ia berhasil menghapus feodalisme di Iran, dan itu bukan hal yang mudah. Titik awal dari Revolusi Putih adalah reformasi agraria. Shah menyerahkan lebih dari 500.000 hektar tanah kepada sekitar 30.000 keluarga miskin. Tentara dikirim ke desa untuk mengajar di sekolah-sekolah, agar anak-anak bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Petani dewasa dan kaum nomaden diwajibkan untuk belajar kembali di sekolah. Tetapi Khomeini dan para ulama menentang Revolusi Putih ini, dengan alasan ini adalah kebijakan pro-barat. Padahal alasan yang sebenarnya adalah karena banyak dari anggota mereka adalah kaum feodal yang dirugikan, dan urbanisasi membuat jumlah anggota yang berada di bawah kekuasaan mereka di desa berkurang. Ini adalah pertama kalinya Khomeini secara terbuka menentang politik Shah. Dia langsung mengancam Shah agar tidak mengikuti jejak ayahnya. Kata Khomeini, "Jangan sampai saya usir kamu dari negeri ini seperti ayahmu dulu." Kenapa Khomeini berkata seperti itu? Padahal dulu Reza Shah bukan digulingkan oleh para ulama, tetapi oleh negara-negara barat. Jawabannya adalah karena ketika Muhammad Reza membebaskan salah satu anggota kelompok teroris, Khomeini tidak membacanya sebagai kemurahan hati, tetapi sebagai ketakutan. Khomeini mengira Muhammad Reza membebaskan salah satu anggota kelompok teroris karena Shah takut kepada dia. Dia menjadi besar kepala. Penguatan peran perempuan dalam masyarakat Iran juga adalah bagian penting dari Revolusi Putih dan juga konflik dengan Islam. Perempuan Iran menyambut kesempatan ini untuk memanfaatkan hak-hak baru mereka secara terbuka dan dengan penuh percaya diri. Perempuan tidak hanya bisa memilih, tetapi juga bisa mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Bagi perempuan Iran, ini adalah tonggak penting menuju emansipasi. Tetapi bagi Khomeini dan para pengikutnya, peran baru perempuan dalam politik dan masyarakat adalah ancaman bagi pondasi iman mereka. Mereka mulai melancarkan serangan balik dengan berbagai rongrongan. Propaganda besar-besaran digaungkan bahwa negara melakukan korupsi, dinas rahasia Safak melakukan kekerasan dan penyiksaan. Khomeini bahkan menyebut Shah sebagai tiran zaman ini, dan bersumpah akan ada reaksi hitam terhadap Revolusi Putih. Terjadi demonstrasi dan kontra-demonstrasi di Teheran. Shah mengerahkan militer ke kota Qom, dan terjadilah pertumpahan darah. Khomeini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena banyak ulama yang memohon belas kasihan pengampunan, hukumannya diubah dan Khomeini diasingkan ke Najaf, Irak. Di usia 60 tahun, Khomeini merasa karirnya sudah selesai. Ia terisolasi. Banyak ulama Irak tidak mau terlibat dalam aktivitas politiknya. Ia menjadi sangat tertutup dan kembali menenggelamkan diri dalam membaca buku-buku Islam. Ia hanya berkomunikasi dengan segelintir murid terdekatnya. Satu-satunya cara untuk tetap mengikuti perkembangan situasi di Iran adalah melalui keluarga yang ikut menemani masa pengasingannya. Ia tidak pernah sekalipun berjalan 2 blok ke seberang jalan untuk melihat sungai. Selama 14 tahun, ia hanya pergi ke masjid dan pulang ke rumah. Sementara itu, pelaksanaan Revolusi Putih ternyata lebih sulit bagi penduduk pedesaan daripada yang diperkirakan. Para petani memang kini memiliki lahan sendiri untuk digarap, tetapi mereka sering kekurangan benih, air, dan alat pertanian modern. Untuk menyukseskan Revolusi Putih, Shah menggenjot modernisasi teknologi negara dengan bantuan dana asing. Ia menginvestasikan miliaran dolar untuk elektrifikasi dan berbagai industri lainnya. Ia ingin Iran masuk ke era modern dan menjadi negara besar kembali, seperti kejayaan Kekaisaran Persia di masa lalu. Shah juga berinvestasi dalam energi nuklir. Perusahaan Amerika dan Prancis ingin ambil bagian dalam proyek menggiurkan ini. Namun pada akhirnya, perusahaan-perusahaan dari Jerman Barat yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Iran. Ibu kota Teheran membuka diri terhadap gaya hidup budaya Barat dan berkembang menjadi metropolis modern. Perempuan bercadar kini nyaris tidak terlihat di jalanan kota. Anak-anak muda bebas bepergian, belajar tanpa batasan, dan menikmati semua keunjungan kota kosmopolitan. Mereka juga menunjukkan kebebasan tanpa rasa malu dalam cara berpakaian dan bersosialisasi. Namun di sisi lain, struktur kekuasaan politik tidak berubah sama sekali. Mereka tetap bergaya tradisional, berpola monarki, dan dipusatkan sepenuhnya pada Shah. Pada Oktober 1967, Muhammad Reza mengambil gelar Persia kuno Shahanshah, yang berarti raja di atas segala raja, dalam penobatan yang sangat mewah di Teheran. Ia melakukan itu karena dia merasa Iran sudah makmur. Ia berkata bahwa ia memilih untuk menunggu hingga saat itu karena ia belum merasa pantas hingga saat itu. Ia juga berkata, tidaklah terhormat menjadi maharaja sebuah negeri yang miskin. Shah selalu menyertakan ulama dalam penampilan publiknya. Ia tahu betapa pentingnya referensi agama dalam memperkuat legitimasi dinasti yang berkuasa, terutama bagi rakyat biasa.
Pada saat itu para ulama mendukungnya. Ia bahkan menobatkan istrinya, Farah Diba, sebagai Maharani, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Persia.